Maleakhi adalah seorang nabi Tuhan, ya, dikatakan dia adalah seorang nabi Tuhan dan arti namanya itu adalah utusan. Jadi dia itu diutus oleh Tuhan. Tadi di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 18 kita sudah baca, Tuhan katakan aku akan mengadakan perbedaan antara orang, dikatakan adalah perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Tuhan tidak katakan aku akan mengadakan perbedaan antara orang benar dan orang kafir. Tapi Tuhan katakan ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Apa beda orang fasik dengan orang kafir, saudara? Kalau orang kafir tidak percaya Tuhan, Tidak beribadah, Tidak percaya sama Tuhan. Kalau orang fasik mengetahui ada Tuhan, ada hukum-hukum Tuhan, tapi tidak melakukannya secara benar. Iya, betul ya. Bapak ntar dapat itu ya, kuis ya, dapat. Nah, ingatin tuh, dapat ya. Nah, benar. Ya, jadi orang kafir, orang di luar Tuhan. Emang orang yang tidak kenal kepada Tuhan, orang yang tidak pernah mendengar keselamatan. Ya, tetapi orang fasik adalah orang satu yang bisa juga disebut orang yang murtad. Ya, orang fasik juga adalah orang yang tahu firman Tuhan, tahu kebenaran, tapi tidak melakukan. Ya, tidak melakukan seperti firman Tuhan suruh, ya, tidak melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Itu adalah orang fasik. Ya, dan Tuhan katakan aku akan mengadakan perbedaan antara orang benar, artinya orang yang melakukan firman Tuhan, dengan orang yang tahu firman Tuhan tapi tidak melakukan. Ya, kita ingat bagaimana di dalam kitab Yakobus dikatakan, ya, orang yang dikatakan ada orang yang mendengar firman Tuhan itu seperti mendengar dan melakukan firman Tuhan, ibaratnya orang sedang bercermin dan waktu dia melihat cermin, oh ya alis dia melenceng, ya mungkin kalau perempuan ya, oh mungkin lipstiknya melenceng, ya atau bedaknya mungkin nggak rata pakainya, terus dia perbaikin. Tapi ada juga ya orang yang sudah lihat di kaca, sudah lihat di cermin, alisnya turun naik, matanya ya ada yang lebih medok, ya pakai eyeshadow-nya ada yang lebih medok, ada yang enggak, warnanya juga beda, tapi tidak memperbaiki. Ya udah biarin aja, jalan aja terus, ya pergi aja terus, ya nggak peduli, ya akhirnya apa, jadi bahan ketawa kan saudara, ya kan dianggap orang gila kan, dianggap orang nggak waras, ya jadi itulah, ya firman Allah itu bagaikan cermin. Nah dari firman Allah kita bisa lihat hidup kita sudah sesuai belum dengan firman Tuhan. Hidup kita sesuai belum dengan kehendak Tuhan. Kalau kita sudah melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki, kita melakukan firman Tuhan, kita disebut sebagai orang benar. Dan lawannya adalah orang fasik yang tahu firman tapi tidak melakukan, sudah bercermin, yang sudah tahu oh ininya kekurangannya, oh ini kesalahannya, tapi tidak memperbaiki diri. Ya. Dan yang kedua dikatakan Tuhan katakan aku akan mengadakan perbedaan antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Artinya, ya beribadah ini bukan saudara datang ke sini aja disebut oh beribadah. Ya. Namanya beribadah itu banyak saudara. Ya, saudara datang ke gereja, saudara di rumah membaca firman. Ya, saudara melakukan firman Tuhan itu juga adalah ibadah. Dan itu juga Tuhan perhitungkan. Jadi Tuhan tidak memperhitungkan hanya seperti saya memperhitungkan saudara di sini hanya oh karena hari ini saudara datang terus saya perhitungkan saudara dapat transfer. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan perhatikan kita juga kita waktu keseharian kita. Karena saudara kita bisa baik kalau di gereja ya cuma 2 jam. Ya di gereja kita bisa baik, kita nurut, ya kita kelihatan jadi anak yang manis. Tapi nggak tahu di luar gereja. Begitu keluar mungkin tahu berantem, ngomong-ngomongan jorok, ya ngomong semua kebun binatang keluar. Ya itu Tuhan juga lihat. Saya nggak lihat, saya nggak perhatikan. Itu nggak masuk dalam daftar saya, tapi itu masuk di dalam daftar Tuhan. Dan Tuhan katakan aku akan mengadakan perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Nah saat ini kita akan belajar. Ya kita mau untuk kita melakukan kebenaran. Kita tidak mau dikategorikan sebagai orang fasik. Kita nggak mau ya kita dikategorikan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Karena sesungguhnya kita sebagai anak-anak Tuhan, namanya kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai pengikut Kristus kita harus beribadah selalu kepada Tuhan.
Bukan hanya kalau kita ke gereja itu namanya beribadah, tapi kita melakukan semua firman Tuhan itu juga merupakan satu ibadah. Nah kita lihat ya pada zaman Maliaki ini ada beberapa teguran yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel melalui Maliaki. Saudara, kita baca di dalam Maliaki pasal 1 ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Maliaki 1 ayat 2 dan 3, judulnya Tuhan mengasihi Israel. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusatanya kujadikan padang gurun. Saudara, hal yang pertama yang kita juga harus waspadai di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan pernah kita meragukan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita meragukan kasih Tuhan. Ya, kasih Tuhan itu udah gak perlu diragukan, karena dikatakan kasih Tuhan itu sudah terbukti. Roma 5 ayat 8 dikatakan Yesus Kristus sudah mati di kayu salib di saat kita masih berdosa. Bukankah itu sudah merupakan bukti bahwa Allah mengasihi kepada kita? Dan ingat, firman Tuhan katakan bahwa Yesus Tuhan itu mengasihi seluruh dunia. Tuhan tidak hanya mengasihi saudara dan saya, tapi Tuhan juga mengasihi semua manusia. Amen. Yang kadang-kala kita milih-milih untuk mengasihi manusia, benar nggak saudara? Ya. Kalau yang cantik, yang wangi, yang putih, yang mulus, kita bisa sayang. Ya, tapi kalau yang ya agak bau-bau sedikit, ya kita nggak bisa sayang. Ya kan? Jangankan orang lain, kadang-kadang anak kita aja kita katain, lu bau lu, sono lu, jangan dekat-dekat mama, jangan dekat-dekat gue, ya seperti itu. Itu kita manusia, tapi Tuhan kan. Ya bukankah manusia itu sebenarnya juga bau, ya kan? Bau apa saudara? Bau dosa, ya bau dosa. Dosa itu bau. Tapi Tuhan katakan aku mengasihi. Dengan kata lain siapapun kita, kalau kita datang kepada Tuhan, kita sadar, oh Tuhan saya orang berdosa, saya datang kepada Tuhan. Ya, kita datang kepada Tuhan, kita mohon ampun kepada Tuhan, pasti Tuhan ampuni. Tuhan tidak pernah menolak kita sebagai anak-anak. Ya, Tuhan tidak pernah menolak kita. Tuhan tidak pernah menolak orang-orang yang mau datang kepada Tuhan, yang mau bertobat. Ya, manusia seringkali ya kayak orang tua aja, kalau anak datang sama orang tua, ya anaknya kadang-kadang, aduh papa maafin saya, udah saya nggak lakuin lagi mama papa. Enggak lah, besok-besok juga lu lakuin lagi seperti itu. Ya kan, tapi Tuhan nggak pernah gitu. Ya Tuhan nggak pernah gitu. Ya. Kita datang, Tuhan ampuni saya. Ya Tuhan katakan Tuhan ampuni. Tuhan nggak pernah menolak, dan Tuhan katakan enggak, besok-besok juga lu lakuin lagi. Enggak, Tuhan tidak seperti itu. Itulah ya kasih Tuhan dalam hidup kita. Sebab itu jangan pernah karena keadaan kita, mungkin karena kita materi kita kurang, atau mungkin karena kita ada orang yang seringkali saya lihat ya udah rajin ibadah, datang sama Tuhan, ya perjuangannya sama Tuhan tuh luar biasa, tapi dia punya masalah atau persoalan tentang sakit mulu. Entar dia sakit ini, entar dia sakit itu. Sekarang dilihat sehat, besok-besok dia kita kelihatannya sakit, ya katanya sakit, ya. Jadi disinilah kita lihat ya bahwa jangan pernah kita meragukan kasih Tuhan apapun ya keadaan kita. Seringkali keadaan yang kita alami itu kita meragukan kasih Tuhan ya. Kok Tuhan gak sayang sama saya? Kok Tuhan biarkan saya sakit? Kok Tuhan biarkan saya menghadapi masalah? Kok Tuhan biarkan saya alami persoalan? Saudara, manusia itu hidup memang harus ada perjuangan. Karena kalau hidup tidak ada perjuangan, kita bisa bablas, saudara. Ya seperti contoh bangsa Israel. Ya kan, contoh yang gampang dari Daud. Saudara ingat pada waktu Daud dikatakan orang-orang dan dia itu biasanya pergi berperang. Tapi satu kali dia pernah tidak pergi berperang. Dia jalan-jalan, dia contoh istana. Apa yang dia lihat saudara? Ya dilihat, ada perempuan lagi cantik. Ya luar biasa. Akhirnya apa?
bukan sampai di situ, Jatuh jatuh dalam Dosa. perzinahan, bahkan sampai terjadi pembunuhan. Tuhan. Itulah Berencana. kenapa, salah satunya sebabnya ya karena apa? Dia santai, gak ada masalah. Dia orang pergi berperang, dia kagak perang. Ya jadi saudara, ya kenapa Tuhan izinkan kita sebagai anak-anak Tuhan walaupun udah rajin ibadah, ya udah rajin begini dan begitu, tapi Tuhan masih izinkan kita menghadapi masalah persoalan supaya kita tidak lengah. Dan yang kedua itu merupakan satu pembentukan karakter kita. Ya, karakter kita perlu dibentuk karena dengan masalah persoalan disitulah kita akan lihat karakter saya udah sesuai dong dengan firman Tuhan. Kalau kita menghadapi masalah kita masih marah, kita masih emosi, kita pakai cara kita sendiri. Oh nanti nih ya saya aduin nih ke mungkin ke saudara saya, nih ke teman saya yang punya pangkatnya tinggi, jenderal, ya bintang 5, bintang 6, bintang 7, ya wah, ya itu tidak membuktikan ya bahwa kita karakter kita belum seperti Kristus. Ingat saudara, pembentukan karakter kita itu seperti Kristus. Jadi apa istilahnya tuh maunya ya, artinya apa ya, takarannya pembentukannya itu seperti Kristus ya. Jadi kita nggak bisa bilang oh saya mau seperti pendeta saya tuh ya, saya mau seperti ibu gembala saya, nggak bisa ya. Pembentukan kita itu semua seperti karakter kita seperti Kristus, karena dikatakan bahwa Kristus adalah yang sulung ya, jadi kita harus seperti Kristus ya. Jadi saudara ya, dan yang ketiga kenapa Tuhan izinkan kita menghadapi masalah, untuk membuat iman kita semakin Murnikan. supaya iman kita tuh semakin murni, supaya iman kita tuh semakin teguh kepada Tuhan. Menghadapi masalah persoalan kita tetap percaya kepada Tuhan, kita tetap menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, kita tidak ditimbangkan dengan keadaan-keadaan. Ya jadi inilah saudara, sebab itu saya katakan jangan pernah kita meragukan kasih Tuhan. Walaupun memang kita lihat keadaan kita beda dengan keadaan teman Kita. Oh dia nggak rajin di gereja loh, ya nggak rajin ibadah, ya tapi hidupnya diberkati. Ingat saudara, ya berkat itu bukan merupakan satu tolok ukur bahwa hidup kita berkenan kepada Tuhan. Buktinya kita lihat apa? Ada banyak orang jahat yang hidupnya nggak berkenan sama Tuhan tapi dia diberkati karena apa? Ya. Karena dia rajin. Kan ada hukum Tuhan dan ada hukum dunia. Ya, Ada hukum alam ya. Ada hukum Tuhan dan ada hukum alam. Ya kan hukum alam Tuhan katakan kalau kamu rajin, kamu juga akan diberkati. Apalagi kalau kamu itu anak Tuhan akan diberkati. Tapi hukum dunia kan juga ada, ya bahwa kita rajin kita juga diberkati. Ya jadi ya kita nggak bisa berkata oh Tuhan ya bahwa Tuhan kok sayang kepada orang itu, kok lebih enak jadi orang itu, ya nggak susah-susah ikut Tuhan, ya hidup bisa semau-maunya tapi hidup diberkati. Ya saudara berkat bukan satu tolok ukur. Ya, apakah hidup kita berkenan kepada Tuhan atau tidak. Tapi biarlah saat ini kita sebagai anak-anak Tuhan lakukan firman Tuhan, lakukan kebenaran, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jangan pernah kita meragukan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti di sini dikatakan di dalam Matius 1 tadi ayat 2 dan 3 dikatakan aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Bukan berarti Tuhan kita Tuhan yang Tuhan dendangan ya. Tuhan bisa benci bukan. Tapi dikatakan bahwa Tuhan itu menolak ya Esau. Kenapa Tuhan menolak Esau? Ya jadi kadang-kala memang terjemahan di dalam Alkitab itu beda dengan terjemahan aslinya ya saudara ya. Karena bahasanya kan beda ya. Kenapa Tuhan menolak Esau? Karena Tuhan tahu bahwa Esau akan menolak kepada Tuhan. Jadi bukan Tuhan dulu yang menolak Esau, tapi Esau dulu yang menolak kepada Tuhan. Tuhan tahu itu. Sebab itu Tuhan katakan aku menolak Esau. Ya, jadi Tuhan mengasihi kepada Yakub. Jadi saat ini saudara, ya apapun yang sudah kita lakukan saat ini untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, ya biar kita tetap artinya jangan karena keadaan jasmani kita membuat kita kita merasa bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Udahlah,
yang nggak mau rajin-rajin lagi datang sama Tuhan, nggak mau setia-setia lagi sama Tuhan, ya jangan. Tapi kita harus tetap maju di dalam Tuhan. Ya, jadi hal yang pertama yang diingatkan, jangan pernah meragukan kasih Tuhan, karena kasih Tuhan itu sudah terbukti dalam kehidupan kita. Yang terutama, ya yang penting dalam kehidupan kita, keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada Kita. ya, yang penting itu keselamatan, ya yang penting yang apa yang kita sudah terima daripada Tuhan. Nah, kalau soal-soal ya berkat, soal-soal yang ada di dalam dunia ini, ya itu merupakan satu perjuangan kita. Kita dekat dengan Tuhan, ya kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ada cara Tuhan untuk memberkati kita, ada cara-cara Tuhan untuk menolong kehidupan kita. Ya walaupun memang kita mungkin kita tidak dibilang oh kita tidak kaya banget, ya kalau kita lihat orang-orang kaya luar biasa, tapi memang Tuhan juga katakan yang penting adalah cukup. Ya Tuhan tidak menjadikan, memang tidak pernah menjanjikan bahwa kita jadi orang kaya semua, enggak. Tapi yang penting Tuhan katakan kita berkecukupan. Ya jadi hal yang pertama yang diingatkan, ya bahwa jangan pernah kita meragukan kasih Tuhan. Dan yang kedua, Maliaki 1 ayat 6 sampai ayat 8. Maliaki 1 ayat 6 sampai 8 dikatakan, judulnya adalah pencemaran korban-korban. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku. Tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Jadi saudara, hal yang kedua yang diingatkan oleh Tuhan, ya bahwa mereka itu dikatakan tidak menghormati Tuhan. Ya mereka katakan, gimana Tuhan kami tidak menghormati engkau? Cara bagaimana tidak menghormati engkau? Memang ini disampaikan untuk para imam pada waktu itu ya, tapi juga untuk kita saat ini semua, ya bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya kita juga harus menghormati Tuhan. Mereka katakan, bagaimana Tuhan kami tidak menghormati engkau? Ya kan Tuhan katakan, karena kamu membawa roti cemar, kamu membawa persembahan yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan. Ya saudara, kan kita tahu kalau zaman dulu ya mereka itu bawa persembahan itu ada peraturan-peraturannya. Ya dikatakan kan mereka harus membawa hewan yang tidak bercacat, ya hewan yang tidak bercela. Memang ada juga persembahan yang artinya apa adanya, ya pokoknya yang sulung. Ya tapi ada juga yang dikatakan yang timpang, misalnya timpang ya harus diganti ya dengan yang tidak timpang. Ya dia harus yang baik, yang ada umurnya juga, umur setahun ya. Jadi kan macam-macam ada peraturan-peraturannya. Nah ini Tuhan katakan, ya dikatakan bahwa mereka membawa persembahan yang tidak sesuai dengan aturannya Tuhan. Nah kita juga sebagai anak-anak Tuhan saat ini, ya memang kita di saat ini tidak ada aturan-aturan yang tertulis, maksudnya oh harus begini harus begitu. Tapi kan kita tahu, seperti kita membawa sesuatu, di sini kan dikatakan kamu membawa sesuatu kepada bupati, kamu juga akan bawa yang terbaik. Tapi seringkali bawa kepada Tuhan yang tidak terbaik. Nah kita juga, ya seringkali kita membawa untuk manusia, mungkin kepada pejabat, ya itu adalah yang terbaik. Gak apa-apa saudara, memang kita harus bawa yang terbaik. Ya semua kita harus bawa yang baik. Tapi juga kepada Tuhan kita harus bawa yang terbaik. Ya kan seringkali kita mau ngasih orang, oh kita kasih yang bagus. Ya kasih Tuhan, oh kasih yang seada-adanya. Ya, yang gampang aja lah. Ya seringkali kita bawa uang kolektor. Ya saudara, memang nggak pernah dikasih syarat, oh saudara bawa uang persembahan harus segini enggak. Tapi minimal saudara, itu uang jangan yang sudah rusak. Ya bawa yang bagus. Saya percaya saudara, di dalam seminggu saudara kan kita kan ibadah kan kurang lebih ya hampir berapa hari sekali ya. Pasti dalam berapa hari itu ada dong uang yang baik yang kita terima. Nah itu yang kita sisihkan. Oh ini yang buat persembahan.
Jangan yang udah kumel, yang udah nggak laku, ya sehingga kami harus bawa ke bank. Ya karena apa? Orang udah nggak ada yang terima, Bu. Tuker Bu, uang di sini. Nggak bisa, yang nggak mau, yang kami nanti orang nggak mau. Jadi mau nggak mau kami harus bawa ke bank. Karena kalau dari bank kan mereka akan tukar ke Bank Indonesia langsung, ya itu pasti diterima. Karena di Bank Indonesia langsung diapain saudara? Dimusnahin, ya dibikin yang baru. Karena apa? Udah terlalu jelek. Ya, jangan kita bawa yang begitu sama Tuhan. Berusaha bawa yang Baru. ya bawa persembahan, bawa yang baik kepada Tuhan. Ya, dan apalagi banyak saudara. Apa yang saudara bawa? Ya hati juga. Ya datang kepada Tuhan bawa hati yang baik. Ya jangan datang kepada Tuhan dengan hati yang marah. Ya ada kebencian, ya ada keselan, ada sakit hati. Jangan saudara. Tapi perbaiki hati kita. Amen. Ya lepaskan dari segala hal-hal yang najis, dari segala hal-hal yang kotor, dari segala hal-hal yang jahat. Karena Tuhan juga melihat, yang Tuhan lihat di dalam kita beribadah adalah hati kita. Ya, tapi juga tetangga kita, sebelah kita juga melihat penampilan kita, saudara. Ya kan, jangan kita datang ke gereja, kan Tuhan lihat hati. Yang penting Tuhan lihat hati, pakai baju bolong. Begitu pakai baju bau, ya, udah nggak tahu ya. Kemarin ini juga sampai ada yang hamba Tuhan, aduh saya nggak tahan, bau katanya. Ya saya mau muntah, dia bilang pakai masker. Ya, ada yang seperti itu. Jangan saudara datang ke ibadah pakai baju yang bersih, Mandi. pakai yang rapi, mandi. Ya, jangan datang ke ibadah. Ya, memang Tuhan melihat hati saudara. Tapi kan tetangga saudara, kalau saudara juga bau, kita datang bau kan tetangga kita di sebelah kita juga ada. Gak enak dulu ini orang yang bau, Iya. ya kan seperti itu. Ya, Lengket di jadi bawah mandi. ya jadi datang sama Tuhan berusaha yang baik. Ya kami tidak bilang oh saudara mesti pakai baju merek ini, merek itu. Ya tidak. Tapi yang penting saudara bersih. Ya kalau kita bersih kan juga enak dilihatnya. Saudara ingat loh, Tuhan kita juga Tuhan yang bersih loh. Iya. Ingat gak waktu bangsa Israel dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan di padang gurun, Tuhan bilang kalau kamu ada hajat atau BAB harus ngapain saudara? Disekop ya kan, digali. Setelah kada hajat ditutup lagi, bukan didiemin aja begitu. Kucing aja saudara tadi ya, kucing aja kalau buang air kan dia congkel dulu tanah. Setelah dia udah selesai dia tutup. Kucing aja malu saudara. Ya, kucing aja bisa tahu kebersihan. Masa kita manusia nggak tahu kebersihan? Ya, jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, ya datang kepada Tuhan, datang beribadah yang baik. Ya, kita beribadah kepada Tuhan, kita bawa persembahan yang baik, kita bawa hati kita yang benar, yang beres ya kepada Tuhan. Apalagi ya jangan yang datang ke gereja niatnya gue mau ketemu dia nih, ya ntar sampai ketemu gue mau emelin dia, gue mau jewer dia, gue mau pukul dia. Jangan saudara, niatan kita sudah tidak baik. Ya datang kepada Tuhan dengan hati penuh sukacita. Saya mau berjumpa dengan Tuhan. Saya mau bertemu dengan Tuhan. Saya mau menyembah Tuhan. Saya mau bersukacita di dalam Tuhan. Ya maka itu yang Tuhan berkenan kepada Tuhan. Ya jadi hal yang kedua ya, jangan bawa yang tidak layak. Ya hormati Tuhan. Karena Tuhan juga ya Tuhan memang Tuhan melihat hati, tapi Tuhan juga lihat ya sikap kita juga di dalam kita datang kepada Tuhan. Dan hal yang ketiga, Maleakhi pasal 2 ayat 13 sampai 16 ya. Maleakhi 2 ayat 13 dikatakan, dan inilah yang kedua yang kamu lakukan, kamu menutupi mesbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat.
hal yang selanjutnya yang Tuhan ingatkan. Bagaimana dikatakan waktu itu mereka membawa persembahan, tapi persembahan itu tidak diterima oleh Tuhan. Dan mereka mulai bertanya, Tuhan kenapa persembahan kami tidak diterima oleh Tuhan? Karena seperti tadi ya Ibu Rahel sudah sampaikan, jaga kekudusan. Karena terjadi perceraian ya di antara mereka, khususnya di antara imam-imam pada waktu itu ada perceraian. Saudara ingat, Tuhan membenci perceraian. Lembaga pertama yang dibentuk oleh Tuhan di dalam dunia ini adalah lembaga pernikahan, perkawinan. Sebab itu saudara harus jaga perkawinan. Saudara harus jaga kekudusan di dalam pernikahan. Saudara, kalau kita di dalam pernikahan aja nggak benar, ya kita berselingkuh, kita sudah tidak setia, ya maka saudara kita tidak akan terima apa yang menjadi perjanjian Tuhan. Ya sebab itu, ya saudara, ya suami istri harus setia. Ya suami setia kepada istri, istri setia kepada suami. Jangan pernah ya ada yang lain. Karena itulah saudara, artinya dasar itu, salah satu dasar Tuhan memberkati kepada kita adalah kalau kita di dalam pernikahan kita beres. Sebab itu saudara, mungkin sebelum saudara datang kepada Tuhan, saudara sudah terlanjur ada perceraian. Mungkin saudara ada terlanjur untuk berlaku yang tidak setia, yang saudara tidak menjaga kekudusan. Saat ini saudara bertobat. Dan selain bertobat, yang harus diperbaiki. Ya, jadi saudara minta, yang harus minta kepada pendeta supaya ada pemberesan. Yang ngaku, yang saudara adakan pengakuan, adakan pemberesan. Maka saudara, kalau saudara mengaku, saudara mengadakan pemberesan, Tuhan pasti terima. Tuhan akan mengampuni, Tuhan juga akan memulihkan. Dan cara Tuhan, ya kita nggak tahu, ya artinya saya juga nggak tahu apa yang Tuhan akan berikan, karena pasti masing-masing itu berbeda. Tapi yang pasti Tuhan menuntut kekudusan. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 14, Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14, di sini dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jangankan mau masuk surga, saudara, ngelihat Tuhan aja tidak. Melihat Tuhan itu bukan berarti cuman nanti ngelihat Tuhan di surga, bukan. Tapi artinya melihat bagaimana karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, orang yang tidak menjaga kekudusan, ya tidak akan mengalami hal-hal yang indah, tidak akan mengalami hal-hal yang baik, ya tidak akan mengalami berkat-berkat daripada Tuhan. Sebab itu saudara, ya saudara, ini saya tidak tahu latar belakang saudara, tapi saudara sendiri yang tahu ya keadaan saudara dulu dan sekarang. Ya saudara bereskan kepada Tuhan. Saudara minta kepada pendeta supaya untuk dibereskan. Tapi harus juga ada pengakuan. Kalau saudara, ada juga orang yang sering kali gini, pendeta saya mau ngaku dosa, ya tapi ada yang disembunyiin. Ya pendeta bilang udah semua, ya udah semua. Tapi ada yang disembunyiin, jangan saudara. Ya jangan pernah kita menyembunyikan dosa. Tuhan tahu ya dosa kita. Hanya Tuhan butuh pengakuan kita. Karena di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan dosa yang diampuni adalah dosa yang diakui. Kalau saudara tidak mengakui dosa saudara, Tuhan juga nggak akan mengampuni. Ya, jadi ya biarlah ampuni segala dosa kita. Datang kepada Tuhan, minta pemberesan, Tuhan akan bereskan. Tuhan akan pulihkan. Ya, jadi saudara juga ya pokoknya kita sebagai anak-anak Tuhan jaga kekudusan kita. Kekudusan kita bicara tentang kekudusan pikiran. Mungkin kadang-kadang pikiran-pikiran kita jahat, pikiran-pikiran kita kotor, pikiran-pikiran kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bertobat saudara. Ya Tuhan, berikan saya pikiran yang baik. Atau kadang-kadang kita punya pikiran-pikiran yang negatif tentang seseorang, dia begini. Ya saudara, bertobat. Ya jangan kita seperti itu. Tapi biar kita selalu punya pikiran yang baik, pikiran yang positif. Nah itulah yang berkenan kepada Tuhan. Ya jaga kekudusan juga, kekudusan perkataan. Ya perkataan kita seringkali nggak baik. Orang ada bilang gini, ada yang bilang gini, memang perkataan saya jahat, tapi hati saya baik. Enggak mungkin. Firman Tuhan nggak mungkin salah.
Karena firman Tuhan katakan dari hati timbul perkataan jahat, pembunuhan, perzinahan, semua itu timbulnya dari hati. Jadi kalau saudara mulut saudara jahat, itu hati saudara juga jahat. Ya kan? Ya, seperti ada orang ya, dia baik saudara, dia suka sekali memberi, ya, dia gampang sekali memberi, ya, tapi dia punya mulut tuh jahat saudara. Kalau ngatain pembantu, ngatain sopir, ngatain orang, semua caci maki. Sampai seringkali ditegur, kamu jangan begitu, nanti dibunuh loh, karena kamu semaunya. Enggak, supirku gak tahu, gua memang orangnya seperti itu. Tapi sebenarnya dia menganggap hati dia baik. Saya bilang enggak, pasti itu ada salah, nggak mungkin. Ya firman Tuhan nggak mungkin salah, pasti dia sendiri ada yang nggak benar ya di dalam hatinya. Ya seperti itu, mari kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, kita harus sinkron ya hati kita dengan mulut kita. Ya, jadi kalau mulut kita baik, pasti hati kita baik. Perbuatan kita baik, pasti hati kita baik. Tapi kalau kita masih suka caci maki, ya ngata-ngatain orang, ya walaupun kita bilang emang begini sifat gue dari lahir, nggak bisa saudara. Harus berubah, semua juga harus berubah. Nggak ada yang nggak bisa. Ada orang yang bilang gini, abis kan, ya dia bilang sama saya, abis kan ya. Saya kan memang keturunan dari keturunan suku yang keras kalau ngomong. Saya bilang bisa dong berubah. Ya masa nggak bisa? Contohnya kalau kita lihat Padaniel itu kan dari suku yang keras saudara, ya orang yang kalau kita bilang suku Batak ya. Tapi bisa lihat perkataannya itu luar biasa. Ngomongnya kenceng saudara, tapi perkataannya tidak pernah menyakiti. Ya perkataannya selalu baik. Jadi itulah kita sebagai anak-anak Tuhan yang berubah. Jaga kekudusan hati, pikiran, perbuatan kita harus jaga. Dan yang keempat, Maliaki 2 ayat 17. Maliaki 2 ayat 17 dikatakan, kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menyusahi dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikian dia berkenan, atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Saudara dikatakan, ya mereka menyusahi Tuhan. Sebab itu Tuhan menegur mereka menyusahi Tuhan. Mereka katakan, gimana Tuhan sampai kami menyusahi engkau? Dengan perkataan kamu katakan bahwa Tuhan, artinya Tuhan berpihak kepada orang-orang yang jahat. Ya Tuhan berpihak kepada orang yang jahat. Tuhan tidak berpihak kepada orang yang baik. Saudara, hati-hati dengan perkataan kita. Apalagi perkataan-perkataan kita tentang Tuhan. Ya perkataan kita tentang Tuhan, kita harus hati-hati. Saya pun menegur ya. Ada seorang ibu ya, artinya dia satu komunitas ya dengan saya. Dan sering kali saya lihat dia perkataan dia kepada Tuhan memang sih, artinya dia pakai bahasa zaman sekarang. Kok Tuhan kelihatannya Tuhan itu dendam ya? Kok Tuhan itu kelihatannya Tuhan itu cemburuan ya? Saya bilang jangan. Ya saya bilang sampai saya bilang ini, saya ngeri loh dengar kamu ngomong tentang Tuhan. Ya jangan pernah kita berkata yang tidak baik tentang Tuhan. Seperti di sini tadi ayatnya sudah kita baca bahwa ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kasih Tuhan itu besar, kasih Tuhan itu luar biasa. Sebab itu jangan pernah kita berkata yang tidak baik tentang Tuhan. Jangan kita pernah berkata yang tidak benar tentang Tuhan. Tapi selalu kita berkata yang baik. Ya, apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita terima, apapun yang kita dengar, tetap kita katakan Tuhan Yesus baik. Saya melihat ya seorang hamba Tuhan yang luar biasa Tuhan saudara. Suami istri dia dipakai Tuhan memang di daerah saudara. Ya dan kalau saya lihat dia hidupnya keras. Ya kenapa? Dia bangun gereja hanya berdua saudara. Dan bangun gerejanya itu bukan 2 kali 3 meter saudara. Itu belasan meter kali belasan meter. Ya itu cuma berdua saudara. Ngecor cuma berdua. Ya, tapi satu kali, ya jadi mereka itu begitu cinta Tuhan. Satu kali Tuhan izinkan mereka itu mengalami kecelakaan. Dan itu mengalami kecelakaan tuh kan mau dibilang itu ancur-ancuran saudara. Ya ancur-ancuran kenapa? Pada patah saudara. Bukan patah motornya mah udah hancur ya. Tulangnya pada hancur. Saya pikir, waduh udah dah dia bisa tinggalin Tuhan dah. Ya mungkin dia sudah bisa surut deh melayani Tuhan. Ternyata enggak loh saudara. Ya ternyata enggak. Ya karena ternyata yang saya dengar kabar mereka itu walaupun
tidak bisa bangun, suami istri ya saudara, tidak bisa bangun di tempat tidur setelah kecelakaan cukup lama ya. Berapa bulan mereka tidak bisa bangun ya karena patah ya. Sambil berobat tapi mereka tetap ini. Tapi dikatakan hari-hari mereka hanya memuji Tuhan. Hari-hari mereka hanya mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, ini luar biasa. Sampai akhirnya Tuhan hiburkan mereka dengan hal yang luar biasa. Apa yang mereka tidak pernah bayangkan. Satu kali mereka dibawa, ya mereka pergi ke Korea, saudara. Ya, kita aja kerjanya cuma nonton drama Korea, saudara ya. Kita belum pernah ke Korea. Itu dari kampung, saudara. Dia pergi ke Korea. Itu penghiburan yang Tuhan kasih mereka luar biasa. Ya karena apa? Karena Tuhan juga lihat bagaimana kasih mereka kepada Tuhan, dan mereka tidak pernah berkata yang tidak baik kepada Tuhan. Mereka tidak pernah berkata oh Tuhan jahat. Sampai yang misalnya mereka kan juga punya sekolah mereka itu dulu adalah lulusan dari satu sekolah Alkitab. Rektor dari sekolah Alkitab itu saja sampai kagum. Udah patah begitu, udah cuma tidur doang berbulan-bulan di ranjang ya, tapi mereka tidak pernah berkata yang tidak baik. Ya mereka tetap mengucap syukur. Jadi bila saudara kita belajar, ya apapun yang kita alami, jangan pernah kita berkata yang tidak baik tentang Tuhan. Selalu kita harus berkata Tuhan Yesus baik. Amin. Ya Tuhan Yesus baik. Itu yang harus kita katakan. Ya jadi saat ini hati-hati dengan perkataan kita. Ya jaga perkataan kita, apalagi bicara kita tentang Tuhan, kita harus hati-hati. Dan yang kelima, Maliaki 3 ayat 18. Maliaki 3 ayat 8 sampai ayat 12. Maliaki 3 ayat 8. Bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku? Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang melahat, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Saudara, hal yang kelima yang diingatkan, bawa persembahan. Jangan kita menipu Tuhan. Ya bawa persembahan. Di sini ada dua macam persembahan, persembahan khusus dan persembahan perpuluhan. Ya, kita juga harus bawa, saudara. Seringkali kita berkata gini, Tuhan, nanti ya, kalau saya sudah kaya, kalau saya sudah diberkati Tuhan, baru saya bawa persembahan. Enggak loh, saudara. Justru di saat-saat kita belum punya apa-apa, ya kita belum punya apa-apa, Tuhan mau lihat bisakah kita, beranikah kita membawa persembahan kepada Tuhan. Ingat gak saudara? Ya bagaimana waktu Tuhan Yesus di dalam Injil Lukas, Tuhan Yesus datang ke bait Allah dan dia memperhatikan semua orang yang membawa persembahan. Orang kaya memberi persembahan dengan kelimpahannya, tapi ada seorang janda, dia memberi hanya 2 peser, ya hanya uang kecil, uang receh. Tapi dikatakan memang itu seluruh nafkahnya, emang itu seluruh uang yang ada pada dia, emang itu kemampuan dia, tapi dia bawa. Dan Tuhan katakan, ya bahwa dia memberi, ya dia memberi yang terbaik. Ya, jadi saat ini juga saudara, jangan tunggu saudara diberkati bahwa saudara mau membawa persembahan. Ya apalagi saudara berani janji-janji kepada pendeta, nanti ya Pak, kalau saya dapat kerjaan, nanti ya Pak, kalau bisnis saya go, saya akan berkati kepada untuk memberkati pekerjaan Tuhan, saya kasih sama Bapak. Jangan saudara. Ya justru di saat ini bawa. Seberapa yang saudara punya, bawa. Artinya kalau saudara memang saudara terima misalnya 1 bulan hanya terima 1 juta, bawa perpuluhan. Berapa saudara? 1 juta perpuluhannya berapa? 100.000. Jangan di bawah 1%. Bawa 10.000 aja. Ya, jangan saudara. Ingat, dari 1 juta berkat yang Tuhan berikan kepada kita, 90% Tuhan kasih, percayakan kepada kita. Amin. Tapi 10% wajib yang kita berikan kepada Tuhan. Memang saat ini kan banyak gereja-gereja yang bilang, perpuluhan itu perjanjian lama, nggak wajib, terserah mereka. Tetapi saudara, saya percaya
Saya sendiri sudah mengalami. Artinya dengan saya mengembalikan milik Tuhan, hidup saya diberkati. Saya tidak pernah mengalami kekurangan. Artinya Tuhan selalu memberkati saya. Amin. Dengan saya mengembalikan milik Tuhan. Yes. Ya, apa yang saya punya itu Tuhan jagai. Ya, Tuhan lindungi. Bahkan Tuhan Berkati. ya, jadi saudara, mungkin kita katakan, saya udah kasih kolektor, itu udah perpuluhan. Enggak, saudara, lain. Ya, perpuluhan itu perpuluhan. Ya, jadi saudara bawa persepuluhan saudara. Ya, kalau persembahan khusus ya itu. Ya, kolektor, mungkin kita ulang tahun kita bawa persembahan ucapan syukur, kita sembuh atau kita ulang tahun kita bawa persembahan, itu ada persembahan khusus. Ya, jadi saudara, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, saya ingatkan kembali, jangan tunggu kita jadi kaya dulu baru kita diberkati, baru kita mengembalikan kepada Tuhan, baru kita membawa persembahan kepada Tuhan. Jangan. Tapi saat ini, justru di saat ini, di saat kita masih istilahnya secara hitung-hitungan manusia ya, justru kita belum mampu, ya kita juga masih butuh, ya tapi kita berani, Tuhan ini saya bawa perpuluhan kepada Tuhan. Maka itu kalau suami saya juga selalu ajarkan, banyak kan saya lupa ya saudara. Ya, suami saya dari dulu selalu ajarkan, kalau mau kasih perpuluhan ya doain dulu. Ya, sering kali enggak saudara, yang transfer aja, ya. Bu pendeta ini ya perpuluhan, Bu pendeta perpuluhan ya. Karena saya perpuluhan pun saya akuin saya tidak 10%, saudara. Saya lebih, ya karena saya punya ada gembala, saya juga punya gembala, suami saya pun punya gembala, dan kami harus kembalikan juga kepada mereka. Ya, jadi kami itu tidak cuma 10%, lebih dari itu. Ya, tapi saudara, selalu saya saksikan suami saya pun kami tidak pernah meminta kepada siapapun. Jangankan mau 100.000, 1 juta, 10.000 pun kami tidak pernah minta. Dan termasuk kepada Ibu Pendeta Juliana, saya tidak pernah minta. Ya, kalau dikasih saya terima. Amin. Ya, kalau dikasih saya terima. Jadi saya nggak pernah walaupun itu tante saya ya, minta dong, enggak. Saya tidak pernah. Bahkan kalau saya misalnya ada misalnya saya di perjalanan kekurangan, saya akan cari akal. Ya, artinya saya cari, misalnya saya cari anak saya atau saya cari keponakan saya, pinjem dong. Pinjem ya, saya tidak minta. Ya, jadi itulah, karena saya belajar, saya harus selalu mengandalkan Tuhan. Ya, dan kalau artinya saya membawa persembahan kepada Tuhan, Tuhan berkati. Amin. Itu saya sudah alami. Ya, saya juga pernah saksikan, ya suami saya juga pernah saksikan bagaimana pada satu kali Tuhan izinkan kami, ya waktu itu kami masih cicil mobil ya, mobil yang lama, masih cicilan. Dan waktu itu ada satu pendeta yang dia berulang tahun. Itu gembala suami saya ya, gembala suami saya. Dan waktu itu suami saya katakan, kami biasa kami waktu itu bayar cicilan mobil itu kalau masalah tanggal 18 ya. Jadi waktu masih tanggal-tanggal awal, ya suami saya dia bilang Tuhan ingatkan kita harus kasih ya semua apa yang kita kumpulkan itu, yang kita kumpulin untuk bayar cicilan mobil ya kepada pendeta yang ulang tahun, kepada gembala suami saya. Dan waktu itu suami saya bilang gini, karena dia juga nggak enak sama saya, jadi dia bilang gini, kamu uji dulu deh. Nah, kamu tanya Tuhan dulu, bener nggak? Saya bilang gini, kamu kan yang sudah dapat dari Tuhan, masa saya mesti uji lagi? Ya kamu sendiri sudah yakin itu dari Tuhan, ya udah lakuin aja. Ya, kami lakukan. Habis. Dan memang bulan itu ya kami nggak bisa bayar cicilan mobil karena sebagian besar sudah dikasih ya. Tapi ya memang kami harus pinjam bulan itu. Tapi saya ingat ya sejak saat itu untuk bayar cicilan mobil saya tidak pernah tidak ada. Selalu saja ada. Ya, Tuhan selalu siapkan untuk saya bayar cicilan mobil. Memang waktu bulan itu tidak ada, saya harus pinjam. Tapi untuk selanjutnya sampai mobil itu selesai cicilan, Amin. Selalu ada. Jadi inilah seringkali Tuhan menguji ya bagaimana hati kita, iman kita, keberanian kita, ketaatan kita. Dan khususnya memang soal uang, karena uang itu kan sensitif ya saudara, nggak semua orang berani untuk memberi, bisa untuk memberi. Tapi kalau saudara kita bisa memberi, kita berani mengembalikan milik Tuhan, itu adalah kasih karunia dan kita siap diberkati. Kita siap diberkati. Ya, jadi hal yang penting yang kelima, ingatkan bawa persembahan kepada Tuhan. Apalagi kalau perpuluhan itu dikatakan kamu menipu Allah.
Jadi dengan kata lain, kalau kita tidak mengembalikan diri Tuhan, kita tidak membawa perpuluhan, kita sama juga dengan penipu, ngeri.